Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak, Ibu, saimin wa saimat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, satu nikmat yang tentunya kita layak untuk selalu mensyukurinya, untuk selalu memuja dan memuji Allah. Dialah Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sementara kita jauh daripadanya. Dialah Allah yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam fasilitas, terutama dalam persoalan keselamatan dunia dan akhirat ini dengan petunjuk-petunjuknya. Tapi kita justru ternyata meninggalkan petunjuk-petunjuk itu. Dan alhamdulillah kita masih berada di salah satu bulan yang mulia, yang Nabi pernah mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan ini semua ibadah, amalan-amalan kita, jangankan yang wajib, yang sunnah saja Allah lipat gandakan. Maka sungguh sangat disayangkan jika kita tinggalkan. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalam bulan itu pintu-pintu surga. Sebab amal tadi dilipat gandakan, kemudian kebaikan-kebaikan itu malah justru bertambah banyak di bulan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughilu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Syaitan dibelenggu, Pak. Syaitan dikurungin. Kalau kita lagi halus tuh dipadakan bahwa bulan Ramadan ini syaitan dikurung. Nah, cuman bulan ini, tahun ini, sebelum syaitan dikurung, manusia dulu ternyata dikurung kan, karena pandemi ini. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, kata Nabi. Ada satu malam. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan dalam artian diisi dengan ibadah-ibadah. Di hadis yang di muqaddimah saya baca tadi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam, qama yaqumu qauman wa qiyaman, artinya itu beribadah. Ibadah itu termasuk tarawih, yang sunnahnya, yang wajib jelas. Kemudian baca Quran, beristighfar, berzikir, ini ibadah. Jadi diisi dengan ibadah. Pertama syaratnya adalah imanan. Jadi syaratnya iman. Apa sih iman? Yakin. Meyakini. Beriman itu yakin betul-betul Allah yang menjadi pelindung kita. Yakin betul-betul bahwa Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak ini. Yakin kepada Allah. Ini agak susah, Pak. Aku beriman itu mana yakin? Banyak yang beriman, yang mau sembahyang. Iman tidak hanya sekedar di lisan. Iman tidak hanya sekedar iman begitu aja, tidak. Tetapi iman itu adalah tidak hanya qaulun bil lisan, tetapi wa tasdiqun bil jinan. Di dalam hati meyakini. Nah, kebanyakan kita tuh kan susah kayak gini. Bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Jangankan binatang, jangankan kita, binatang aja Allah kasih rezeki. Ternyata hari ini misalkan, atau banyak orang ketika mau masuk jadi pegawai harus sekian, ketika mau jadi pejabat sekian, itu nggak yakin. Maka iman itu tasdiqum bil jinan wal amalun bil arkan, buktikan dengan anggota, dengan rukun, dengan anggota kita. Jadi betul-betul yakin, ya, iman bahwa ibadah itu diisi dengan keimanan. Yang kedua, ihtisaban. Apa ihtisaban tuh? Para ulama mengartikan sungguh-sungguh. Dari kata hasabah bisa jadi diartikan evaluasi.
Ini hari yang ke-23. Sudah nggak kita mengevaluasi sejak tanggal 1 sampai tanggal 22 Ramadan semalam tuh kayak apa ibadah kita? Tapi alhamdulillah kalau di tahun ini Ramadan mencetak imam terbanyak sembahyang di rumah. Jadi imam paling banyak tuh tahun ini, Pak. Setiap rumah tuh ada imam. Dia gelagapan gitu, Bapak. Yang penting imam dulu. Ada tanda puntal. Kuliah kulhu. Oh, saya ini jarang. Ulun ini kan dia hafal aja mungkin ada tapi anu juga ayat lah. Bolehlah jaga kuliah kulhu. Kada apa-apa aja, Lun. Yang penting jadi imam dulu sudah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Di belakang itu lalu gugupai lagi kan. Kadang kekanak-kanakan di belakang, anak-anak kan dibaktian anaknya cucunya kan. Abah nih jangan ayat tuh langganan terus. Tiap malam kuliah kulhu. Nyata salah anak 8 ke 20 11 ke 23 terserah aja. Cuman ada pelantaren wah ini baik. Hubungannya tuh nah di chatting tuh kan. Sembahyang nih apa istilahnya tuh yang gabungan tuh Pak, campuran tuh. Kombinasi rakaatnya ujar umat Muhammadiyah, kecepatannya umat NU. Jadi mulai sembahyang Isya itu jam 8 tuntung. Ini menit aja jam tarawih. Allahu Akbar, imam tercepat juga. Hampir semua rumah jam berapa ben tuntung? Jam setengah 9. Abahku jam 8 aja ujar. Hal laju banget kan. Jadi imam terbanyak di tahun ini. Kenapa? Karena masjid ditutup, ya. Cuman aneh lagi, Jumatan ditutup, sembahyang jual 100-an. Mending sembahyang Jumat langsung khutbah di masjid Jumat. Ada lagi fatwa pulang. Ya tahu lah kada tapi mahu wali tasar aja ben 4 ada kan. Bahwa salat Id di rumah. Mau salat Id di rumah boleh, berarti di masjid cuma salahnya kita wali. Jangan diulang dong, pasti masjid bid'ah aja harus diulang. Karena di rumah itu disuruhan. Nah, jadi tasarahnya nomor ada salat Id di rumah masing-masing juga wajarlah. Bapak, saudara sekalian, shaimin wa shaimat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi ibadah kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana qiyam kita, bagaimana saum kita, bagaimana puasa kita. Jangan sampai jadi kita lihat setiap hari ada peningkatan enggak? Ada peningkatan enggak ada? Ya. Kalau yang biasanya hari pertama mungkin masih banyak lupa dengan Tuhan, hari kedua ditambahin lagi istighfar, dibanyakin minta ampun lah. Jadi tiap hari itu ada peningkatan itu namanya ihtisaban, semakin meningkat. Ya, semakin meningkat dan meningkat. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini adalah yang Nabi sebut dengan di dalamnya fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam kata Nabi. Khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang selalu kita jaga-jaga untuk kita dapatkan. Nah, syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? 2 syarat ini tadi. Lalu pertanyaannya, nang dapat tuh siapa? Tiap tahun tuh enggak sih ikut nang dapat. Muntai yang dapat. Keluar yang dapat. Bahkan banjir dapat, berganti bakti. Nang dapat ikung aja. Sebetulnya Lailatul Qadar itu semua mereka yang memenuhi syarat 2 tadi dapat. Apa Lailatul Qadar? Itu jangan kita pahami nang kayak langit balah. Langit balah jangan. Nyantai berat bini tak kamu ha. Balai. Jadi Lailatul Qadar itu adalah, nah ini yang kalau kita lihat Lailatul Qadar itu kata para ulama, Quran dulu kita baca Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan inna anzalnahu, dia Al-Quran pada malam Al-Qadar. Adalah malam ketika diturunkannya Al-Quran itu Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau kita baca Quran lagi, Lailatul Qadar, ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Maka dijelaskan lagi di ayat itu, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya kemudian tanazzalul malaikat, turun malaikat, kemudian Jibril turun untuk mengurus urusan manusia dan sebagainya. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Lailatul Qadar ai Lailatul Syaraf wa Ta'zim, malam yang mulia, malam yang agung. Ada lagi yang mengatakan Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Di ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan di Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Malam diturunkannya Al-Quran itu Lailatul Qadar namanya. Malam turun, termasuk nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Karena malam turunnya Quran itulah malam Al-Qadar.
Nah muncul lagi pertanyaan, bukankah yang kita peringati itu malam ke-17? Turun Quran. Padahal Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam al-qadar. Dijelaskan oleh Nabi malam al-qadar itu adalah malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nang mana nang bujur. Nah, ini kan akhirnya para ulama kemudian menelaah lagi, meneliti lagi bahwa betul nggak 17 Ramadan diturunkannya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan hal itu, ikhtilaf lagi muncul, ramai lagi, ribut lagi, ya udahlah nanti lihat masing-masing. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bicara bahwa apa sih Lailatul Qadar? Dia adalah malam yang mulia dan malam yang agung. Kenapa malam itu dikatakan malam yang mulia dan malam yang agung? Nah, ini Pak. Supaya kita mendapatkan malam Al-Qadar, maka harus tahu dulu kenapa malam itu dikatakan malam yang mulia dan malam yang agung. Pertama adalah malam itu dikatakan malam yang mulia dan malam yang agung karena 3 hal yang Allah turunkan. Yaitu yang pertama adalah malam itu dikatakan mulia sebab di malam itu Al-Quran yang mulia Allah turunkan. Sebetulnya yang namanya tempat, makanun, tempat, wazamanun atau waktu itu sama aja. Tempat dan waktu sama, karena beda. Yang membedakan itu adalah apa yang ada di balik tempat dan waktu itu. Ini masjid ini mulia Pak ya. Kenapa? Di dalamnya ada satu peristiwa ibadah zikir. Yang mau ulama masjid mulia itu karena ibadah dan zikir di situ. Biar kayak apa masjid dibangun karena dipakai jiwa ngapain? Bukan tempat yang mulia. Dia dikatakan tempat yang mulia karena dipakai ibadah. Nah ini yang kita hati-hati benar pian. Kasihan pasar ditutup, mall dibuka, masjid ditutup, cuma aja. Ini yang kasihan tanah. Pian mulai jam 6 sampai jam 2 tuh mungkin jalan enggak. Tapi mulai jam 3 sampai jam 6 tuh lihat tiga sorangan. Nah dijaga itu kan di situ. Sebelum lockdown di dalam harusnya lockdown dulu. Sebelum masuknya wabah itu ke kota, tutup. Siapa yang datang dari Pulau Jawa atau yang datang dari luar negeri sana, dilihat dulu, dikarantina dulu, diperiksa dulu, jangan masuk langsung. Ini kada boleh kampung kada boleh. Tapi orang luar negeri boleh masuk ke Indonesia. Ini yang lucu tuh lah. Tapi ada pulang mudik memang kada boleh, tapi pulang kampung dibolehkan. Sebab mudik dan pulang kampung itu beda. Ada sama, mudik dan pulang kampung itu beda. Ya kalau, ya lah, itu ujar sidin atau ujar kolon. Nah cuman kalau ujar kolon, amun kita hendak pulang kampung boleh aja. Di Banuani boleh pulang kampung. Asal kampung yang terbatas, kampung Arab, kampung Melayu, kampung Gadang, kampung Sirakan boleh. Boleh kampung boleh, namun mudik ke Halabiu, Tahanai dulu kan. Namun pulang kampung ke kampung Melayu, kampung Arab silahkan. Atau kampung Gadang di sana. Nah, jadi Bapak, Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibu Sri Mulyani jamuk. Nang mau ulah ekonomi kita di anjlok, dia sedang kana di suku di rumah aja tuh menteri itu namanya Mbak. Jadi bingung pulang kita nih antara menteri nang satu lawan menteri nang lain itu beda. Nah, mana kita empati? Menteri keuangan kah? Menteri perduitan kah? Sama bingung. Nah Bapak Saudara sekalian, jadi pertama, kenapa malam itu mulia? Karena dikaitkan Quran yang mulia diturunkan. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas petunjuk. Yang hari ini banyak ditinggalkan petunjuk-petunjuk itu. Ujar Tuhan yang kayak ini, ujar kita yang kayak itu. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, kenapa malam itu mulia adalah karena pada malam itu Al-Qur'an yang mulia Allah turunkan. Jadi tadi saya bilang tempat yang paling bagus itu apa, Pak? Pasar. Iya kan? Pasar kan? Kenapa? Karena di sana banyak hal yang ya gimana? Makanya ketika masuk pasar itu disunahkan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingatan dengan Tuhan. Karena banyak kadang penipuan ini dan sebagainya. Nah maka tempat yang paling mulia masjid. Tapi hari ini masjid bahjari lawan pasar Pak. Sar aja masjid. Apa masjid? Ya dapat dibuka masih. Nah itu banyak pasar bagusnya udah nih. Nyawa tuh biar tempat mulia ditutup juga. Kan kasihan masjid kan. Jaka bisa pandai tuh bisa berwala berdua tuh. Ini bahigaan kalau pasar nah. Misalnya kan masjid bisa pandakan berdua deh. Kenapa makan ditutup? Ya tapi kita rekam menyalahkan lah. Karena sudah fatwa majelis ulama, meskipun dikawal ketika membuat fatwa, dikawal oleh petugas kan, supaya harus memfatwakan. Nah kemudian Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya, yang kedua, yang maulah malam itu mulia. Tadi Quran yang mulia Allah turunkan. Yang kedua, kenapa malam itu malam yang mulia? Karena Al-Quran yang mulia itu Allah turunkan lawan nabinya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kedatangannya itu penuh dengan belas kasih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Bahkan beliau begitu berat menginginkan semua kita itu beriman. Nah, ini Nabi yang mulia. Nabi yang nanti manakala kita bertemu di yaumil hisab, ketika kita mau minta tolong lawan laki-laki kada tahu di awal-awal kan, bini kada kawal, anak nggak bisa nolong, Nabi yang datang pertama kali pada umatnya. Ketika tidak saling mengenal dalam surah Abasa kalau nggak salah itu, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, ya itu ketika menjauh semua dari saudaranya, ya, wa ummihi wa abih, abahnya mamanya, wa sahibatihi wa bani, pasangannya anaknya, masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Nabi yang datang kepada kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, kenapa malam itu mulia? Sebab malam itu Allah turunkan Quran yang mulia tadi kepada nabinya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa malam itu mulia? Allah menjanjikan. Apa janjinya Allah? Allah akan memuliakan mereka yang menghidupkan malam itu dengan ibadah. Maka siapa yang beribadah malam itu Allah muliakan. Otomatis dapat tanpa melihat hal yang aneh. Ya, karena berjaga malam berhikmat. Artinya pian beribadah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, koyuhan insya Allah dapat ketika itu. Semalaman kada kurang. Jakanya mengaji kan bercatur. Gawian itu dah. Kalau biasa Ramadan tahun lalu kebut-kebutan, alhamdulillah ada jauh anunya positifnya lah, ada lagi kebut-kebutan kan. Di malam-malam biasa di Jalan Cendana, Jalan Kayu Tangi itu kebut-kebutan. Nah, jadi ini 3 kemuliaan Allah berikan kepada orang yang beriman. Lalu amalan-amalan apa saja yang kita gawi? Jelas tadi dikatakan maqama Lailatul Qadar, ibadah. Kemudian yang kedua adalah doa. Nah, ada hal yang menarik juga Bapak dan Saudara sekalian. Ada beberapa ulama lagi, para ahli tafsir menyebutkan ketika tanazzalul malaikat wa ruh, ketika diturunkan malaikat dan roh tadi ke bumi ini untuk mengatur urusan manusia. Ada sebagian mengatakan bahwa kenapa malaikat itu turun? Bahwa kata para ulama, mereka ingin melihat amalan-amalan penduduk bumi ini, amalan kita manusia. Yang amalan itu tidak pernah diamalkan di langit sana. Padahal kalau kita bicara amalan, tentu kita kalah dalam hal amalan dengan orang langit. Kita sembahyang di langit sembahyang kada beampian. Kita sujud di langit sujud sampai kiamat. Rukuk sampai kiamat. Karena danang di langit itu kada istighfar, kita ini istighfar juga. Kita tahlilnya tahlil juga. Salawat ini di sana bersalawat juga bahkan tanpa ampih. Nah, kita di sini jadi malaikat ingin tahu amalan penduduk bumi di akhir-akhir Ramadan itu nang tidak pernah digawi di langit sana tuh apa? Ini yang dicaranya. Nah, maka kalau kita tahu apa tujuan malaikat datang itu untuk melihat amalan itu, maka gawi amalan yang itu. Apa amalannya? Yang pertama adalah amalannya apa, Pak? Nang amalan di bumi di langit kadang gawi. Ya istighfar, rintihan pendosa, istighfar sana gawi. Rintihan pendosa yang minta ampun. Itu lebih Allah cintai di 10 terakhir ini. Maka yang banyak dosa merintih meminta ampun. Kenapa? Sebab di langit kadang-kadang berbuat dosa. Kayak di bumi. Adalah pian suah mendengar malaikat Israel bersalah mencabut nyawa. Cara Tuhan Israel cabut nyawa Abah Ahmad. Rupanya Abah Ahmad diberi gandu abahnya Adul. Tak salah cabut. Tercabut nyawa abahnya Adul. Dia kayaknya nyaman kan, mati sakit. Amun kita terbuli kita Bapak di sini. Ini mulai Pak Anam kan. Misalnya Allah datang ke Banjarmasin terbulik, masih berbulik kan Bapak? Amun sudah dicabut nyawa. Datang ke Tuhan, Nina. Kami cabut ya abahnya Ahmad. Salah. Abahnya Adul, belikakan kalian nyaman belikakan. Mati dia nyaman sakit. Mungkin kita percaya coba mati mbah ini. Nyaman ada kan. Jadi di langit tidak pernah kesalah. Nah, kesalah itu di bumi. Banyak PLN salah mematikan listrik banyak juga kalau. Atau Ramadan mati juga listrik.
PLN kadang-kadang kan. Tapi apa? Ada ini kalau kita terlambat bayar denda, ini ada salah yang dipadahkan BPJS turun, naik pulang. Kan aneh nih. Salah di mana? Diumumkan bahwa BPJS turun, sekarang diumumkan bahwa hendak dinaikkan pulang. Pokoknya salah sambat semalam. Nah ini kalau kita nanti salah tuh kita di langit kada pernah melakukan dosa. Maka hari itu malaikat mencari mereka yang meminta ampun, merintih kepada Allah yang merasa memang penuh dengan dosa, dan manusia memang tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka itulah kemudian suatu saat Aisyah, Rawiya Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhahahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau bahwa Aisyah mengatakan, qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu, bagaimana pandanganmu, pendapatmu jikalau aku tahu ayyu lailatin lailatul qadar, tentang malam-malam al-qadar. Wa ma aqulu fiha, apa nang ulun baca. Ya Rasul, kayak apa menurut pian bila ulun tahu ni malam-malam al-qadar, nah apa nang ulun baca? Ujar Nabi, quli, baca olehmu, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh engkau maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai nang meminta ampun, nang minta maaf, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Ini salah satu amalan yang dibaca pada malam-malam al-qadar itu, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, pertama. Yang kedua, amalan penduduk bumi yang tidak pernah dikerjakan di langit. Apa Bapak Saudara sekalian? Yaitu yang di langit kada pernah menggawi, tapi di bumi haja nang menggawi, zakat, infak, sedekah. Adalah suah pian mendengar misalnya malaikat Jibril berzakat, dua Mikail ndak berzakat, dua nyawa kan suah. Nang berzakat itu di bumi aja. Ketika orang kaya mendatangi si miskin, ketika orang mampu mendatangi tidak mampu, ini yang disukai. Bukan nang miskin datang yang sugih, bukan. Nang sugih datang yang miskin. Wa atuz zakah, apa makna atu? Datangi. Ini kan terbalik. Ini ulun sugih misalnya. Mudahan lah, jangan misalnya aja. Lalu ulun umumkan, siapa nak zakat datang ke rumah Husaini Sahlan. Semua hibak pai. Kan ada lagi nang physical distancing ada lagi dah. Nah kayak semalam juga Buhan Sentra Antasari itu demo di Pemko sana. Ada di physical distancing beban wae juai. Parakan juai, makanya sana disuruh di physical distancing. Jangannya mengenai demo tuh diatur aja, cuman punya anak hamuk ya, Pak. Hamuk boleh jual. Cuman ada pulang lagi. Itu demonya tuh damai. Tapi di bawahnya ada video pulang berkelahi. Itu salah video. Nang video lain dicampurkannya video nang anu jadi pada ada ribut. Itu cuman demo mereka damai. Bahwa mohon jangan ditutup karena betul-betul kasihan Pak. Saya merasakan, coba kalau kita nih jadi pedagang, makan apa? Dan anehnya kenapa ditutup tuh yang diperhatikan benar jam 9 sampai jam 6, 9 malam sampai jam 6. Itu jam orang sunyi sudah. Gue ingat sudah jam tengah malam tuh, siang tuh nah jam 3 sampai jam 6 tuh diawasi nang physical distancing kah? Bahasa Arabia tuh. Physical distancing. Sampai apa di status tuh kawan ulun tuh baju helm kan berduit Rossi dan pembalap tuh nah, pada polos-polos di sini kan adalah di status yang bahasa Arabia tuh si Rossi apa insiden wah ini BLT dibagi kita salah pulang bagi nang sugi mengaku miskin juga salah bagi setiap rumah mengaku miskin. Jadi ketika ada pembagian bantuan langsung tunai hibak nang mengaku miskin itu hibak. Nang miskin sebujurnya tuh ada karena nang miskin jadi-jadian, miskin jadi-jadian, pada berduit, minta, oh mamarasnya, nang kayak ini nah, akhirnya apa? Coba pian cek nang paling miskin tuh kita, mengaku miskin habis, lalu pulang gas LPG, ada penetapan, ulun jalan ini bagus, sekalinya, yang kayak itu tuh justru ada permainan pulang, kenapa malah ternyata susah dicari kan gini susah mungkin dicari sebagian karena kada dapat apa namanya dari Pemko tidak dapat padahal ini sebetulnya orang mampu orang yang sebetulnya harusnya dapat kada dapat akhirnya ini paksa menjaga LPG di lain berjual 35.000 baik
Di mana dapat nanti 30.000 itu? Harusnya kalau pada masa Umar bin Khattab itu dahulu dihawasi. Nah mereka nang maator nang itu hawasi pang pasar nang ada nang berjual gas LPG itu dapat di mana nang berjual itu? Kada permainan lah kemudian. Bisa jadi pangkalan nang belabian dijualinya. Ini apa namanya beberapa prediksi. Ternyata kada menyelesaikan hal yang seperti itu. PHK di mana-mana. Kan kasihan tuh. Nah makanya Bapak dan saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bantuan langsung tunai pun tidak menyelesaikan. Cuman 600.000 ternyata salah sasaran. Ada rumah yang bagus-bagus, kemudian di sana minta jadi berhak mendapatkan bantuan langsung tunai. Nang sebetulnya kada mampu nang janda-janda tuh nah. Nang janda-janda tuh nah Pak. Maka kasihan penjanda-janda nih. Oh Bapak, saudara sekalian. Sadang pian tuh nah, kasihan janda-janda tuh nah. Nang kersing lakian kasihan. Maka pahalanya ganal pian. Insya Allah rezeki itu banyak aja. Banyak anak, banyak apa? Rezeki. Banyak bini, yang banyak rezeki. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali tadi bahwasanya di langit tidak ada yang berzakat, tidak ada yang berimpak, tidak ada yang bersedekah kecuali di bumi. Maka itulah kemudian malaikat ingin melihat mereka yang berzakat, berimpak, bersedekah, terutama menjelang akhir daripada Ramadan. Nah, barangkali ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita berdoa Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan pandemi ini si acil onah ini lakas bulik. Kasihan kita kan. Masjid tuh kasihan tutup segala, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi ini dan mudah-mudahan semakin memperbaiki umat kita sehat bersih. Masjid juga insya Allah juga semakin waspada bagi yang merasa sakit, yang ia merasa kondisi kada nyaman, awak panas, demam, kada usah dulu ke masjid karena mereka mendapatkan uduran. Tapi bagi yang sehat, yang mampu, yang kawannya ya silakan lah. Tapi memang kondisi sehat. Yang kada sehat jangan ke masjid dulu. Yang kada sehat, yang sehat silakan. Kenapa? Karena masjid tetap tempat yang saya yakin dia tempat yang bersih. Saya yakin dia tempat yang suci. Karena sebelum masuk masjid pun kita berudu berdahulu. Insya Allah bersih masjidnya. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.